Hai, dan kali ini kami akan membahas para komandan dari pasukan pengintai. Sejauh ini diketahui sudah ada 15 orang yang menjadi komandan sejak pasukan pengintai berdiri. Namun, hanya ada 5 orang saja yang diketahui identitasnya. Siapa saja mereka? Langsung saja. Komandan ke-11. Komandan ke-11 pasukan pengintai tidak diketahui namanya. Beberapa waktu sebelum Kate Sadis menjadi komandan, dialah yang memimpin pasukan pengintai. Pada satu waktu, komandan ke-11 sedang mengadakan reuni dengan anggota penting militer dan bangsawan lainnya. Orang-orang ini mengkritik pasukan pengintai dan strategi komandan karena satu-satunya hal yang dapat dibawa oleh komandan adalah korban yang sangat banyak. Dia juga tidak bisa membayar hutang atau menyelesaikan pos terdepan di luar tembok. Komandan ke-11 mendengarkan semua ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan Kate berada di sisinya, ini adalah pertama kalinya Kate menganggap dirinya orang yang spesial dan bermimpi untuk menjadi komandan. Beberapa waktu kemudian, selama ekspedisi, komandan ke-11 pasukan pengintai dimakan oleh Titan dan Kate diangkat menjadi komandan. Kate Sadis tidak diketahui menjabat dari kapan, tapi sampai tahun 845. Dulunya, Kate Sadis merupakan komandan ke-12 pasukan pengintai, menjadi pendahulu dari Erwin Smith, dan satu-satunya komandan dalam sejarah pasukan yang berhenti sebelum tewas. Dalam sebuah ekspedisi, saat komandan ke-11 pasukan pengintai dimakan Titan, Kate ditunjuk menjadi penerusnya. Pasukan pengintai tidak menunjukkan peningkatan kesuksesan di bawah kepemimpinan Kate, meskipun Erwin Smith mengusulkan sebuah strategi yang bernama formasi pengintaian jarak jauh yang telah dia rancang untuk mengurangi jumlah korban dalam ekspedisi. Namun Kate menolak untuk menggunakannya, memberitahu Erwin untuk mencobanya setelah dia nanti menjadi komandan. Kembali dari ekspedisi gagal lainnya, Kate terpaksa mendengarkan saat kerumunan penonton menghinanya karena selalu tetap hidup sementara tentara yang lainnya telah meninggal, dan membandingkan kegagalannya dengan kesuksesan Erwin. Kemudian Kate menunjuk Erwin untuk menjadi penerusnya. Saat sudah pensiun sebagai komandan pasukan pengintai, Kate akhirnya memutuskan untuk menjadi instruktur di pasukan pelatihan militer. Erwin Smith menjabat dari tahun 845 sampai tahun 850. Erwin Smith adalah komandan ke-13 dari pasukan pengintai. Cerdas, jenius, dan dihormati secara luas. Erwin adalah komandan yang cakap. Sementara dia sangat memperhatikan anak buahnya, dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan mereka untuk kebaikan dan kemakmuran umat manusia. Dan orang-orangnya terbukti lebih bersedia untuk mempertaruhkan nyawa mereka atas perintah Erwin. Selama karir Erwin, dia mengembangkan formasi kepanduan musuh jarak jauh. Dan karena ketidakpastian tentang masa depannya, dia kemudian menunjuk Hanji Zhou sebagai penggantinya. Saat masih menjadi pemimpin pasukan, Erwin merancang formasi pengintaian musuh jarak jauh sebagai cara untuk meminimalkan korban saat dalam ekspedisi. Usulannya tersebut ditolak oleh komandan Kate Sadis, yang menyuruhnya untuk mencobanya ketika dia sendiri menjadi komandan. Meskipun lamarannya telah ditolak, Erwin mulai menerapkan strateginya di pasukannya sendiri. Dan seiring waktu, tentara lain dan rakyat mulai memperhatikan bahwa pasukannya tidak akan memakan korban. Sedangkan Sadis
sering menjadi satu-satunya yang selamat dari dakwaannya. Hanji Zoe menjabat dari tahun 850 sampai tahun 854. Hanji Zoe adalah komandan ke-14 dari pasukan pengintai, ditunjuk oleh Erwin Smith sebelum kematiannya. Hanji dulunya adalah pemimpin regu yang bertanggung jawab atas pasukan keempat, memiliki tugas untuk menciptakan dan melakukan penelitian inovatif tentang Titan, termasuk tentang Eren Yeager. Setelah dipromosikan menjadi komandan, Hanji juga bertanggung jawab atas perencanaan ekspedisi, manajemen resimen, perekrutan, dan semua tanggung jawab lain yang sebelumnya ditangani oleh Erwin. Setelah kematiannya, Hanji digantikan oleh Armin Arlert. Armin Arlert menjabat dari tahun 854 sampai sekarang dicerita. Armin Arlert adalah komandan ke-15 dan saat ini dari Survey Corps atau pasukan pengintai, ditunjuk langsung oleh Hanji Zo sebelum kematiannya. Meskipun dia tampaknya menjadi salah satu yang terlemah secara fisik, namun kecerdasan dan kejeniusan strateginya menjadikannya aset yang tak ternilai, terutama saat dipasangkan dengan Hanji Zoe. Setelah pertempuran di distrik Shiganshina, Armin merebut kekuatan Titan Bertolt Hoover dan menjadi pemegang dari Kolosal Titan. Sebelum menjadi komandan, sebagai anggota pasukan pengintai, Armin sangat berperan penting dalam setiap kemenangan mereka. Misalnya saja saat mengungkap identitas dari female Titan. Bahkan, Armin menjadi kunci kemenangan pasukan pengintai atas pasukan Beast Titan, yang membuat Tembok Maria berhasil direbut kembali. Dan ada beberapa karakter yang jadi komandan pasukan pengintai di manga Before the Fall. Yang pertama adalah George Picale. Masih belum jelas apakah dia orang pertama yang menjabat sebagai komandan pasukan pengintai. Namun yang pasti, dia merupakan komandan pertama yang baru terungkap dalam serial Attack on Titan Before the Fall. Selain itu, fakta yang mengejutkan dari karakter yang satu ini yaitu dia merupakan manusia pertama yang berhasil membunuh Titan dengan menggunakan manuver vertikal prototype. Lalu ada Carlo Picale, masih dalam serial Attack on Titan Before the Fall. Karakter yang satu ini merupakan putra dari George Picale. Tidak terlalu banyak informasi mengenainya. Namun yang pasti, dia merupakan orang yang mengizinkan sang tokoh utama yang berada di serial Attack on Titan Before the Fall bergabung dengan pasukan pengintai.